Di era 1980-an, ketika Orde Baru berada di puncak kekuasaan, satu nama dari dunia hiburan justru menolak tunduk sepenuhnya, Rhoma Irama, sang raja dangdut. Di balik suara merdu dan lirik-lirik religiusnya, tersimpan sejarah tarik ulur kekuasaan dan keberanian yang jarang terungkap media zaman itu. Media massa seperti Panjebar Semangat, Pikiran Rakyat, hingga Suara Karya mencatat bagaimana Rhoma Irama tidak sekadar jadi penyanyi, tapi juga tokoh moral yang vokal dalam menyuarakan kritik sosial. Tahun 1980, Rhoma menggemparkan publik lewat lagu-lagu seperti 135 juta, Perjuangan dan Doa, dan tentu saja, Adu Domba. Lirik-liriknya menyentil isu kemiskinan, ketimpangan sosial, bahkan praktik korupsi. Sesuatu yang dianggap tabu di tengah langit-langit sensor ketat Orde Baru. Bahkan beberapa lagu Rhoma dilarang tayang di TVRI, satu-satunya stasiun televisi nasional saat itu. Menurut laporan harian Kompas tahun 1983, lagu-lagu Rhoma dianggap terlalu politis dan berpotensi membangkitkan keresahan. Namun Rhoma tidak gentar. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Aktuil tahun 1985, ia berkata, "Saya menyanyi bukan hanya untuk menghibur, tapi juga mengingatkan bahwa rakyat ini punya hak untuk hidup layak." Kalimat itu menggema, menjadi simbol perlawanan halus seorang seniman terhadap mesin kekuasaan. Puncaknya terjadi saat Rhoma Irama berani terang-terangan menolak tampil dalam acara-acara kenegaraan yang penuh pencitraan. Ia bahkan menolak tampil di hadapan Presiden Soeharto, kecuali diperbolehkan menyampaikan pesan moral melalui lagu. Akibatnya, banyak kontrak manggung yang dibatalkan. Beberapa pengusaha hiburan menjauhinya. Namun publik tetap mencintai Rhoma. Justru saat tekanan datang dari atas, dukungan dari bawah, dari rakyat kecil, makin menguat. Majalah Tempo edisi 1987 sempat menyindir bahwa Rhoma Irama adalah ulama dangdut yang bisa lebih berpengaruh dari menteri. Media lain menyebut Rhoma sebagai oposan dalam Irama, seorang musisi yang tak perlu masuk partai untuk menjadi suara rakyat. Di akhir dekade 80-an, Rhoma kembali bangkit dengan kekuatan baru. Ia menyatukan pesan agama dan sosial dalam bentuk film, seperti Dalam Nada dan Dakwah serta Menggapai Matahari. Pesan moral, kritik sosial, dan nilai keislaman terus dibawa, walau perlahan Orde Baru mencoba meredamnya. Namun sejarah mencatat, Rhoma Irama tidak pernah diam. Ia justru menjadi simbol bahwa suara rakyat bisa datang dari panggung dangdut, dari panggung tenda, dari toa-toa musyalah, bukan hanya dari podium politik. Kini, ketika kita menoleh ke belakang, jelas terlihat bahwa di balik tepuk tangan dan goyang dangdut, Rhoma Irama adalah sosok yang berani berdiri tegak. Meski berhadapan dengan bayang-bayang kekuasaan, ia bukan sekadar penyanyi. Ia adalah penutur zaman. Dan kisahnya di tahun 80-an adalah bukti bahwa musik bisa menjadi senjata.